pemirsa, nggak nyangka ya kita udah mulai memasuki bulan Ramadan. Dan kalau dipikir-pikir, salah gak ya kalau kita udah mikirin belanja baju buat lebaran nanti? Tenang, nggak salah kok pemirsa, karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh YouGov terhadap 2.000 responden, total 88% responden ini memilih untuk belanja keperluan Ramadan dan juga lebaran dari sekarang, termasuk salah satunya adalah baju lebaran. Dan bukan hanya itu aja, berdasarkan survei di tahun 2022 yang dilakukan oleh Jakpad, total 42,8% masyarakat ini membeli baju baru dengan alasan acara khusus termasuk Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Lalu seperti apa ya geliat perekonomiannya dalam kegiatan jual beli baju lebaran ini? Kalau gitu, ikuti saya yuk. Kali ini saya akan ajak Anda ke Pasar Tanah Abang. Sebagai pasar yang dinobatkan pasar terbesar se-Asia Tenggara, tak heran keramaian selalu ditemukan di sini. Seperti kepadatan di ruas-ruas stasiun KRL Tanah Abang, jembatan penyeberangan multiguna, dan lalu lintas di sekitar yang selalu mengalami kemacetan. Ya pemirsa, Pasar Tanah Abang ini sudah mulai bergeliat. Kalau kita lihat di belakang ya, antrian kendaraan yang sangat padat di sini dikarenakan aktivitas jual beli. Dan kalau kita lihat juga di sisi sebelah sini, di depan Pasar Tanah Abang, banyak barang-barang yang ditumpuk, lalu juga dipack-packin oleh mereka yang sudah membeli atau customer dan dibawa ke mobil. Dan bukannya itu aja, namun juga bahu-bahu jalan digunakan untuk parkir bagi baik pedagang ataupun juga pembeli. Berbagai jenis baju dapat Anda temukan di sini, mulai dari batik, kebaya, hingga yang sekarang sedang diburu di bulan Ramadan, yakni gamis dan alat sholat. Pemirsa, seperti inilah keramaian di Pasar Tanah Abang. Baju-baju muslim seperti gamis, lalu juga alat-alat sholat seperti kerudung, mukena, ini yang paling digandrungi oleh banyak masyarakat seperti yang dapat Anda saksikan di sini. Pemirsa, ini masyarakat semuanya mengantri bolak-balik dan juga penuh sesak di sini. Tahukah Anda, rata-rata pengunjung di sini membeli baju secara besar-besaran? Tak hanya dari Jabodetabek, para pembeli juga berasal dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Memasuki bulan Ramadan, para pengunjung memang didominasi oleh para pedagang. Dan pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah satu yang berbelanja di sini. Permisi. Iya. Dengan Ibu siapa? Sama Ibu Emma Nabila. Emma Nabila. Ibu Emma Nabila dari mana nih, Bu? Saya dari Tanjung Balai Karimun, Batam. Batam ya, datang ke Tanah Abang ini jauh-jauh untuk apa nih? Ya, kita pedagang di Karimun. Ini memang setiap tahunnya selalu datang ke sini? Ya, setiap tahun kita datang ke Jakarta, ke Tanah Abang untuk belanja. Setiap tahun ini biasanya berapa hari lama di Jakarta untuk belanja dan berapa banyak yang dibawa ke Riau dan ke Batam ini? Kalau untuk sekarang omsetnya memang agak menurun. Karena keadaan sekarang, kalau dulu kita sampai 7 bal, 6 bal, kalau sekarang minimal 2 bal. Agak menurun omsetnya. Tapi kalau belanjanya kita sekitar 100 juta lebih. 100 juta lebih. Nah, untuk dulu lebih kurang, kalau belum COVID, masa COVID kita 200 juta lebih. Kalau untuk sekarang minim 100 juta lah. Untuk yang sekarang 2 bal ini? Nah, 100 juta. 100 juta. Turun kita belanjanya gitu. Hal serupa juga dilakukan oleh Ani dan keluarga. Selama 10 tahun terakhir, dirinya rutin ke Jakarta selama jelang musim Ramadan untuk membeli barang-barang yang nantinya akan dijual di kampung halamannya. Ini datang dari mana? Dari Lombok, jauh banget. Terus tujuannya ke Pasar Tanah Abang ini ngapain? Mau beli baju buat jual lagi. Kenapa jauh-jauh dari Lombok ke sini? Karena harganya emang di sini lebih murah daripada di sana. Jadi Jauh? jauh. Harganya? Ya lumayan, karena kita beli banyak kan. Jadi lebih baik kita ke sini. Kalau beli sedikit mending di Lombok, tapi karena ini mau persiapan puasa, jadi kita belinya di sini. Proyeksi dari yang udah dikirim berapa dan sisanya bakal target berapa? Berarti maksudnya untuk musim sekarang kira-kira bakal berapa kodi yang dikirim? Harganya sih ada mungkin 10-an koli kali ya. 10-an koli itu berapa juta dihabiskan? Satu koli tergantung barangnya sih. Penurunan omset dampak melemahnya daya beli masyarakat tidak hanya dirasakan Ani sebagai pedagang tangan kedua. Hal serupa juga dirasakan pedagang Tanah Abang, Rini misalnya. Ini kan memasuki bulan Ramadan, seperti apa sih perbedaan omsetnya dibanding hari biasa? Kalau bulan Ramadan lebih dahsyat ya dibandingkan hari biasa.
Hari biasa 45%, bisa 90%. Ramadan itu lebih dahsyat omsetnya kita. Omset kalau secara rupiah biasanya per hari, kalau hari biasa itu dapat berapa juta? Nah kalau sekarang memasuki bulan Ramadan itu berapa juta per harinya? Bisa 50 jutaan 50 juta per hari? Iya. Untuk Ramadan? untuk bulan Ramadan, bahkan lebih. Lebih. Kalau biasanya emang berapa? Kalau biasa ya sekitar bisa 10 apa ke bawah. Ini berarti drastis banget ya? Terus iya, biarpun nggak ini ya, biarpun corona ini juga, alhamdulillah tahun ini lumayan. Namun jangan salah, tak hanya pembeli dengan jumlah besar atau grosiran, sejumlah pedagang berskala kecil juga bertandang ke Tanah Abang demi mencari pundi-pundi rupiah seperti Uwen misalnya. Ia terpaksa meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai penjual paket sembako karena modal yang terbilang sangat mahal dan kini ia beralih menjadi penjual baju muslim kepada tetangga. Soalnya kemarin-kemarin saya kan masih aktif nginin paket sama, nah sekarang ini paketnya udah berhenti, nah, udah setahun ini karena sembakonya mahal-mahal. Saya kan paket sembako mahal-mahal, jadi sembakonya itu udah saya stop. Jadi untuk kreditan pakaian aja, apa aja, kadang-kadang ada yang elektro gitu, ada yang bangku, minta kulkas, apa aja yang dia pesen gitu. Bulan Ramadan memang menjadi momen pendongkrak konsumsi domestik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku optimistis bahwa bulan Ramadan dapat membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini mencapai 5 hingga 5,3%. Geliat ekonomi di Pasar Tanah Abang menunjukkan bulan suci Ramadan memang menjadi lahan cuan bagi sejumlah orang, khususnya pedagang musiman. Yaitu dia tadi pemirsa, geliat ekonomi kegiatan jual beli masyarakat yang ada di Pasar Tanah Abang. Kalau gitu kita lihat seperti apa geliat ekonomi di tempat lain. Ikuti saya yuk. Aktivitas jual beli baju bukan hanya di Pasar Tanah Abang saja, melainkan juga di pusat perbelanjaan seperti ini pemirsa. Berbeda dengan Pasar Tanah Abang yang jual grosiran, kalau di sini jualannya itu satuan, digunakan untuk pribadi, untuk keluarga. Dan ini menunjukkan bahwa memang terjadi lonjakan permintaan di bulan Ramadan. Terlebih salah satu strategi di sini adalah dengan sale besar-besaran atau diskon. Lalu seperti apa ya aktivitas jual beli selain di Pasar Tanah Abang, seperti contohnya di pusat perbelanjaan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.